Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Salam seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja. Kita bersyukur melalui khotbah hari ini saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan tanpa kekurangan apapun. Itu doa saya. Nah, hari ini sebelum kita lanjutkan kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali berdoa sekali lagi. Ya, mari teduhkan hatimu, tundukkan kepalamu, saya akan berdoa. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah nama-Mu, kami sudah bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami rindu mendengarkan firman Allah. Berbicaralah, bersabdalah kepada kami semua. Tuhan, biarlah isi hati Tuhan, biarlah kebenaran-Mu selalu diungkapkan kepada kami. Kami berdoa, kerajaan Allah datang kepada kami. Prinsip kerajaan Allah kami lakukan dan kami mengerti. Kami perlu hikmat wibawa Tuhan untuk mengerti kebenaran Tuhan, untuk mengerti isi hati Tuhan, untuk mengerti kebenaran mengenai kerajaan Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah, hamba terbatas dalam berbicara, tapi kami tahu Tuhan kami tidak terbatas. Tuhan kami bisa menerangkan, menerjemahkan kepada seluruh audiens, kepada seluruh jemaat. Karena kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Dan kami juga percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan, ketika kami mendengar, kami buka hati. Ketika kami buka hati, maka Tuhan bekerja dalam kami. Tuhan, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Hari ini kami percaya Tuhan, kami juga melepaskan apa yang dilepaskan di bumi terlepas di surga. Hari ini kami berdoa, Tuhan buka pikiran kami, buka roh kami untuk menerima roh Tuhan dari surga. Berbicara kepada kami, berkata-katalah kepada kami. Hamba berdoa, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang sedih, hiburkan kami Tuhan. Jika di antara kami mengalami satu kebingungan mengenai kehidupan, hamba berdoa, berikan kepada mereka pengertian Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa, curahkan atmosfer ucapan syukur kepada seluruh jemaat Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi yang kami alami, itu sementara, itu situasional, itu musim semata. Karena kami percaya di balik musim satu ada musim kedua, di balik situasi satu ada situasi kedua. Semua sementara, semuanya indah pada waktunya. Aku berdoa, berkati seluruh anak muda, berkati orang tua, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, berkati seluruh anak-anak, berkati seluruh pengerja, berkati seluruh aktivis, berkati seluruh pelayan yang melayani sepanjang hari ini. Kami siap mendengarkan firman Allah. Berbicaralah bersama. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Pemilu telah selesai. Pemilu telah usai beberapa hari lalu dan saya percaya sebagian saudara sudah melaksanakan tugas mulia untuk memilih siapa yang terbaik, dan hasilnya memang Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja untuk hasilnya, siapa presidennya untuk Indonesia. Dan sekarang pun masih dalam proses perhitungan calon legislatif, masih proses. Kita tetap doakan siapapun itu, kita percaya pada Tuhan. Profesor Sumitro bilang ini, tersenyumlah dalam menghadapi kemalangan, ya, tersenyumlah dalam menghadapi kemalangan. Namun beranilah menantang bahaya. Tegarlah dalam kekalahan. Rendah hatilah akan kemenangan. Ya, kita tahu musim, beberapa waktu lalu kita sudah bahas mengenai musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau gitu ya. Ada musim salju, ada musim semi. Di hidup kita juga ada musim. Kadang-kala kita mengalami satu proses, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu akan mengalami berkat Tuhan di bulan Februari. Yang percaya amin. Nah, banyak orang menafsirkan Matius 6 ayat 33 yang berbunyi seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu.
Ya, kadangkala beberapa orang berpikir fokus ditujukan hanya pertemuan-pertemuan kebaktian, ataupun doa, ataupun ritual-ritual ibadah lainnya. Sebenarnya apa sih kerajaan Allah itu? Alkitab berkata, kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi artinya apa? Mencari kerajaan Allah itu tidak hanya datang ke gereja saja. Tidak hanya datang kebaktian saja di gedung. Tidak hanya ikut rayon saja di rumah-rumah. Tapi ketika kita contoh membersihkan rumah, ya, pikiran kita tidak kotor, maka kita sedang mencari kerajaan Allah. Ketika ibu-ibu mencuci piring dan memikirkan hal-hal yang positif, itu kerajaan Allah. Contoh lagi, ketika kita ke ladang, ketika kita kerja, ketika kita ke kebun, kita memilih damai sejahtera. Kita menghindari musuh, menghindari pertengkaran. Itu adalah mencari kerajaan Allah. Amin. Jadi kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kita cari happy, kita cari damai, tidak cari musuh. Hari ini kita akan belajar tentang memahami tujuan dan kuasa doa. Untuk memahami doa, kita harus memahami kerajaan Allah. Memang ini dalam, namun saya berdoa firman yang dalam ini Anda dan saya bisa mengerti. Kebanyakan orang berdoa tidak tahu bagaimana cara berdoa. Sehingga 5 tahun dia bergumul tapi belum ada jawaban. Bahkan 10 tahun dia bergumul tidak ada jawaban. Hari ini saya berdoa ketika Bapak Ibu mengerti firman Tuhan ini, Anda dan saya menerima jawaban. Amin. Doa adalah kegiatan kerajaan Allah yang paling penting di bumi ini. Doa adalah tanggung jawab utama kita. Doa bukanlah satu pilihan, tapi suatu keharusan. Ada pernyataan dari seorang tokoh terkenal yang bernama John Wesley. John Wesley sudah lama sekali. Dia bilang gini, tanpa Allah, manusia tidak bisa. Sekali lagi, tanpa Allah, manusia tidak bisa. Dan tanpa manusia, Allah tidak akan. Tanpa manusia, Allah tidak akan. Maksudnya adalah, manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa Allah di bumi ini. Maksudnya adalah, manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa Allah di bumi ini. Tapi juga ada pernyataan yang lain. Allah tidak akan melakukan apapun di bumi ini tanpa manusia. Jadi prinsipnya adalah harus ada kerjasama. Harus ada kolaborasi, harus ada tim antara surga dan bumi, antara langit dan dunia, agar sesuatu bisa terjadi di bumi. Jadi apa yang terjadi di bumi itu tergantung pada Anda. Ya, itu adalah sebuah kebenaran. Seorang Dr. Miles Monroe bilang gini, doa adalah izin di bumi untuk campur tangan surga. Artinya, doa bukanlah sebuah pilihan bagi orang percaya.
Doa adalah sebuah kebutuhan. Doa adalah sebuah keharusan. Tidak ada doa, tidak ada suasana surga. Banyak doa, maka Anda dan saya mendapatkan suasana surga. Depend on you. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, makhluk yang paling berkuasa di dunia adalah manusia. Makhluk yang paling berkuasa di dunia adalah manusia. Alkitab berkata, ini statement bagus banget nih. Ini kebenaran. Alkitab berkata, Anda tidak memiliki roh. Sekali lagi, pelan-pelan. Anda tidak memiliki roh, tetapi Anda adalah roh. Katakan, saya adalah roh. Katakan, saya adalah roh. Sekali lagi, Anda tidak memiliki roh, tapi Anda adalah roh. Saudara dan saya tinggal di sebuah tubuh yang dibentuk Allah dari debu tanah. Manusia adalah makhluk roh. Kita buka Kejadian 1:26. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah. Ya kan? Berfirmanlah Allah. Baiklah kita, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, menjadikan manusia. Menjadikan makhluk roh. Ya kan? Kenapa? Menurut gambar dan rupa. Tuhan tidak punya tubuh. Bapak tidak punya tubuh. Bapak itu roh. Baiklah kita menjadikan saudara dan saya, menjadikan manusia makhluk roh. Makhluk roh itu baru ditempatkan di tubuh debu yang kita sebut daging. Sekali lagi, Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia makhluk roh. Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi, manusia adalah makhluk roh yang ada di tubuh debu ini. Dan Allah berkata kepada manusia, berkuasalah atas bumi. Manusia adalah makhluk roh yang tinggal di sebuah tubuh ini. Jadi yang paling berkuasa di bumi adalah roh yang tinggal dalam tubuh ini. Pak, Bu, roh apapun yang tidak punya tubuh tanah adalah ilegal. Dan Anda tahu bahwa roh jahat itu ilegal karena tidak punya tubuh dan tanah. Tubuh tanah, tubuh debu. Ya, kita punya tubuh, kita legal, kita resmi. Manusia roh resmi punya tubuh sejak Adam dan Hawa. Nah, senjata paling berkuasa yang Anda miliki bukan roh Anda, senjata. Tetapi senjata yang paling berkuasa yang Anda miliki di bumi adalah tubuh Anda. Selama ada senjata, Anda punya kuasa. Roh tidak pernah mati, tapi tubuh akan mati. Jadi ketika kita sudah selesai, kalau tubuh kita mati, maka tidak punya senjata lagi. Selama kita punya tubuh ini, kita punya senjata. Roh tidak akan pernah mati. Ketika Anda dan saya ke surga nanti, roh itu tidak mati, tapi tubuh yang mati. Allah berkata gini, biarlah mereka berkuasa atas bumi.
biarlah mereka berkuasa atas bumi. Tidak dikatakan biarlah kita berkuasa atas bumi. Tidak dikatakan biarlah Allah berkuasa atas bumi. Tidak. Tapi ketika Allah berfirman, setiap firman yang diucapkan menjadi hukum. Dan Allah tidak akan pernah melanggar hukumnya. Jadi Allah membutuhkan manusia agar dia bisa campur tangan di bumi. Agar Tuhan bisa campur tangan di bumi. Ada kolaborasi. Oleh karena itu, tidak ada apapun di bumi yang bisa terjadi tanpa kerjasama dari manusia dan Tuhan. Itulah betapa berkuasanya diri Anda. Tuhan yang berkata, biarlah mereka berkuasa atas bumi. Allah sendiri tidak bisa campur tangan di bumi tanpa seizin Anda. Allah sendiri tidak bisa campur tangan di bumi tanpa izin dari Anda yang Dia berikan kepada Anda. Anda sudah lama berdoa, Anda belum menerima jawaban, Anda sudah memperkatakan firman, tapi belum ada jawaban. Kenapa? Karena Anda masih menunggu Tuhan melakukan sesuatu. Padahal Tuhan katakan, biarlah mereka berkuasa, biarlah manusia berkuasa. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pasti pengen putra putrimu pinter. Tuhan berikan dia pinter. Percaya sama saya, anakmu tidak akan pinter kalau belum bertindak. Anakmu gak akan pinter kalau hanya menunggu Tuhan membuat dia pinter. Anakmu pinter ketika kamu ajarkan, kamu ajak dia sekolah, kamu suruh dia menghafal, kamu suruh dia menghitung, ketika dia belajar, ketika dia baca buku, baru Tuhan kasih kepintaran. Anda gak mungkin kaya, Anda gak mungkin diberkati kalau hanya menunggu Tuhan berkati. Tuhan berkati aku. Tidak akan mungkin. Anda akan diberkati ketika Anda bekerja dan Tuhan turut campur. Anda jualan, baru dapat untung. Nanam sawit, nanam pohon, nanam tomat, hasilnya dijual, baru untung. Ya kan? Harus kerja, kawan. Harus berusaha. Itu turut campur tangan Tuhan. Nggak mungkin kita sembuh kalau kita hanya makan jorok. Hanya makan yang tidak sehat. Nah, sekarang coba tarik nafas dalam-dalam. Katakan sebelah kananmu, saya sangat penting. Kata sebelah kiri, saya sangat penting. Ada amin? Tuhan menunggu Anda kerjasama. Anda harus kerjasama Tuhan. Tuhan juga kerjasama dengan Anda. Itulah doa. Itulah doa. Anda tidak akan bisa berhasil kalau tidak punya banyak relasi yang benar. Tuhan bilang beritakanlah. Berarti kita harus memberitakan. Kita harus bergerak, kita harus bicara. Nggak boleh diam di kamar. Nggak boleh diam di kursi saja. Harus bergerak. Harus bertindak. Jangan menunggu sampai tua. Anda nggak bisa menikah kalau hanya menunggu. Oh Tuhan, kirimkan aku pasangan hidup. Anda mesti buka mata. Kiri, kanan, lurus, lihat belakang. Ya, Anda lihat, Anda dekati, Anda beritakan isi hatimu. Itu baru cinta, baru menikah. Nah, ya kan? Jangan mimpi Anda punya rumah kalau nggak nabung, kalau nggak punya uang. Gimana caranya? Bekerja. Gimana caranya? Nggak usah foya-foya. Harus tabung uang itu untuk beli rumah. Amin?
Boleh Anda minta berkat rumah, boleh. Namun Tuhan ingin Anda juga bertindak, Anda berusaha, Anda bekerja, dan ada kolaborasi, ada kerjasama. Kalau Anda ingin bernilai, kalau Anda punya value, Anda mesti tingkatkan pola pikir Anda. Banyak baca buku, banyak baca pengetahuan, banyak baca informasi penting. Bernilai, ketika Anda bertemu dengan seseorang yang bernilai, Anda selevel dengan dia. Ketika Anda bertemu dengan seorang, Anda mengerti apa yang diucapkan. Anda bernilai, Anda meningkatkan diri, improve yourself dengan membaca informasi penting. Itu nanti kerjasama. Anda akan dipromosikan oleh Tuhan, dan manusia juga lihat Anda, terjadi peningkatan status, peningkatan keuangan, peningkatan promosi. Kenapa? Anda tidak menunggu Tuhan, tapi Anda dan Tuhan sama-sama kolaborasi. Singkat saja, ada 6 prinsip doa. Yang pertama, otoritas yang sah untuk menguasai bumi diberikan kepada manusia. Otoritas yang sah untuk menguasai bumi diberikan kepada manusia. Everything come from you. Tuhan sudah bilang di Kejadian. Biarkan mereka berkuasa. Yang kedua, Allah tidak menyertakan dirinya dalam struktur otoritas yang sah di bumi. Dia berkata, biarlah mereka berkuasa. Itulah sebabnya Anda yang berkuasa di bumi ini, bukan Allah. Itu bukan karena Allah lemah dan tidak berdaulat. Ini karena Allah tidak akan pernah melanggar firman-Nya. Firman yang bersabda, doa itu adalah kolaborasi. Doa itu ada kerjasama manusia dan Tuhan. Manusia itu adalah pengelola yang sah di bumi. Manusia yang mengatur. Saya bisa prediksi Anda berhasil atau tidak berhasil dengan cara hidup saudara. Contoh, kalau kau ingin berhasil, mesti bangun pagi. Contoh, kalau misalnya bekerja di kantor, katakan jam 8. Kalau Anda memposisikan diri Anda, sekalipun pagi-pagi bilang gini, Tuhan berkati aku ingin jadi kepala, aku ingin jadi majikan, aku ingin jadi direktur. Tapi engkau datang jam 9 pagi, pertanyaan saya, jadi enggak direktur? Enggak mungkin. Mau 1001 doamu, mau 1000 jam doamu, kalau tidak Anda bertindak, jangan tunggu waktu Tuhan. Tuhan tunggu Anda. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas surga. Tergantung saudara. Kalau Anda ingin jadi kepala, berarti mulai hal-hal yang kecil. Bangun pagi 4:30, doa dulu, baru mandi, sarapan, berangkat lebih awal. Kalau kantor jam 8, datang 7:30, jam 8 kurang 15, sudah standby. Kalau orang lain pulang jam 5, kamu pulang jam 5 lewat 15. Itu loyalitas. Berhasil. Amin. Amin. Itu pengelola. Manusia yang mengelola, berhasil tidak berhasil. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan menanti Anda untuk bertindak. Tuhan menanti Anda untuk improve yourself. Tuhan menanti Anda bergerak. Tuhan menanti Anda ambil berkatmu. Amin. Itu doa. Keempat, hanya roh yang punya tubuh jasmani yang legal di bumi. Ya, one day saya akan terangkan ini. Yang kelima, roh apapun yang tidak punya tubuh, debu ini, itu ilegal di bumi. Keenam, pengaruh supranatural apapun di bumi hanya legal melalui manusia. Saya coba tanya, ketika Hawa, ya, perjanjian lama, Kejadian, ketika Hawa akan memetik buah terlarang, kenapa Allah tidak mencegah dia? Kenapa Allah tidak teriak, Hawa, stop? Karena
Kalau seandainya Allah mencegah Hawa memetik buah terlarang itu, menurut saya Allah akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Tentu ya, jika dia mencegah Hawa untuk memetik buah terlarang itu, dia bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Pak, Bu, ketika ada perbincangan setan dan Hawa, Allah mendengar percakapan mereka. Allah mengetahui segalanya. Pertanyaan, kenapa Allah tidak campur tangan? Ini jawabannya. Karena jika Allah campur tangan, dia akan melanggar firman-Nya. Firman-Nya dia berkata, biarlah mereka berkuasa. Jadi Bapak Ibu lah yang berkuasa. Jadi kita lah yang berkuasa. Kita yang menentukan berhasil. Kita yang menentukan kemenangan. Kita yang menentukan promosi. Tergantung saudara. Itulah doa. Iblis dalam kutip mengalahkan Hawa. Namun ada janji di situ. Allah mengalahkan iblis melalui Maria. Sebentar saya baca Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak itu tubuhnya, bayinya, dagingnya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan kita. Itu roh Allah Bapa. Seorang putra, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak itu bayi itu daging, ya, itu dari Maria. Tapi daging itu bisa jadi karena ada rohnya Bapa, rohnya pencipta, dimasukkan ke tubuh Maria. Ya, anak itu adalah daging, tapi putra itu adalah Allah Elohim, Allah El Shaddai, Allah Makades, Allah perkasa, Allah kekal, Allah damai. Jadi anak membuat putra menjadi legal di bumi. Jadi Allah bisa menjadi manusia 100%, roh 100%. Itulah yang membuat bingung setan. Nah, hari ini dengan singkat saja, apa itu tujuan doa? Saya menulis tips susunan doa versi Alkitab. Filipi 4, 6-7. Filipi 4, 6-7. Saya baca, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah, ya, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang menentukan khawatir, tidak khawatir. Allah memberikan kunci. Jika Bapak Ibu mengalami kekhawatiran, ganti dengan apa? Nyatakan dalam segala keinginan. Berarti banyak keinginan. Ada 7, 8, 9, 10, terserah keinginanmu. Ucapkan itu dalam permohonan dengan ucapan syukur. Saya buat sini tips 5 langkah berdoa secara alkitabiah. Ini ada di Alkitab. Saya simpulkan saja ya. Jadi bagaimana berdoa? Yang pertama kali, tahap pertama itu bersyukur.
atau thanksgiving. Pak, Bu, jangan masuk ke ruang Maha Kudus dengan permintaan. Jangan mulai doamu dengan permintaan. Tapi mulailah dengan berterima kasih. Mulailah doamu dengan ucapan syukur. Apa yang Tuhan telah buat untuk dirimu. Terima kasih Tuhan untuk nafas. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk berkah-berkah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga. Terima kasih Tuhan untuk rumah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan. Semua doa dimulai dengan ucapan terima kasih. Ucapkanlah dengan syukur. Yang kedua, setelah Anda bersyukur, setelah Anda mengucapkan terima kasih, yang kedua, menyatakan firman. Declaration of His word. Menyatakan firman. Jadi memang ada kutipan firman, kutipan janji Tuhan di Alkitab yang Anda sampaikan dalam doamu. Contoh, Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Itu pernyataan firman. Contoh yang lain, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu juga contoh pernyataan firman. Yang ketiga, tips untuk susunan doa. Yang ketiga, baru ekspresikan kebutuhanmu. Baru ekspresikan permohonanmu. Contoh, permohonan untuk promosi. Contoh, permohonan untuk peningkatan keuangan. Contoh, permohonan untuk pernikahan. Contoh, permohonan untuk perluasan tanah. Pemilikan rumah. Tuhan, aku ingin punya rumah. Nah, itu boleh. Tuhan, aku ingin dipromosi, ditingkatkan. Naik jabatan dari staf menjadi supervisor. Minta. Bila perlu doa seperti ini. Tuhan, buat bosku tidak tenang sebelum bosku angkat aku jadi supervisor. Tuhan, buat bosku tidak bisa tidur sebelum gajiku naik. Ya, permintaan. Segala permintaan. Kan dibilang segala. Segala permintaan. Tuhan, tolong Tuhan. Belikan baju yang warna-warni. Minta. It's okay. Yang keempat, tahapnya adalah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Atau meditation. Setelah Anda meminta, Anda merenungkan bahwa permintaan Anda itu sudah ada terima. Bahwa kebutuhan Anda itu sedang terjadi, sedang diarahkan dalam hidup saudara. Ya, seorang pendeta dari Korea Selatan pernah bersaksi ketika dia dipanggil jadi hamba Tuhan luar biasa di Korea Selatan, dia meminta sesuatu. Ketika itu dia minta rumahnya ada dan jujur, dia orang sederhana. Atau ketika dia minta, Tuhan berikan hamba rumah. Tuhan berikan rumah, namun dalam rumahnya itu tidak punya apa-apa, tidak punya kursi, tidak punya lemari, tidak punya perabot. Dia tanya, Tuhan, kau udah berikan aku rumah, mana rumahnya? Mana perabotnya? Mana kursinya? Mana lemarinya? Terus Tuhan kasih pernyataan kepada dia. Hai hambaku, bersyukurlah, berterima kasihlah. Kemudian dia merenungkan, dia membayangkan dalam doanya, kursinya sudah ada di rumahnya. Dia mengimajinasikan, dia bermeditasi bahwa berkatnya dialirkan, didatangkan ke rumahnya. Perabotnya, kursinya, meja-mejanya, lengkap dengan yang lain. Dan benar, dia selalu berimajinasi, lalu bermeditasi, selalu merenungkan kebaikan Tuhan. Dan benar, seperti bayi kan 9 bulan baru lahir. Dan dia, setelah dia bersyukur 9 bulan kemudian, datanglah, lengkaplah kursinya, lemarinya, bajunya, bahkan perkakas lain lengkap. Pendetanya adalah Paul Yonggi Cho. Dia bersaksi, saya baca dalam bukunya. Yang terakhir, setelah Anda merenungkan firman Tuhan, yang terakhir, Anda basah roh. Anda
bahasa lidah. Anda berbahasa surga. Haleluya, 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 haleluya. Saya bisa lama doa karena bahasa roh. Karena kalau saya doa bahasa Indonesia, paling doanya 10 menit. Ya, paling lama 15 menit. Kesimpulan, ada 5 tips berdoa sesuai Alkitab. Yang pertama, bersyukur. Ya, masuk dalam hadirat Tuhan itu bersyukur. Masuk dalam Maha Kudus itu berterima kasih, jangan meminta langsung. Yang kedua, nyatakan firman. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kuasa kepadaku. Ya, makanya baca firman. Ambil Alkitab itu bila perlu, buka Alkitab, nyatakan firman itu dari Alkitab. Yang ketiga, doa kebutuhan. Expression of promise. Doa keperluanmu, baru doa permohonanmu. Yang keempat, renungkan bahwa doamu sedang diberikan. Doamu sedang dijawab. Doamu sedang mengalir dalam hidupmu. Yang terakhir, bahasa roh. Yang terakhir, bahasa lidah. Yang terakhir, memuji Tuhan. Haleluya. Ada amin? Saya berdoa. Anda mendapatkan jawaban dari doa-doamu. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya, amin. Saya baca yang terakhir, saya baca pasal terakhir. Lukas 18 ya, 1 sampai 8. Lukas 18, 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Saya baca saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 8, ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. 7, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ada amin? Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Tuhan mau ketika Anda berdoa siang dan malam. Tuhan mau ketika Anda cari Tuhan siang dan malam. Tuhan tanya, Tuhan cari. Ketika Anda berdoa, adakah iman, adakah keyakinan, adakah renungan bahwa doa-doamu sudah Anda yakini terjadi dan sedang pasti ada pada saudara. Anda yang menentukan dengan tidak ragu. Ketika Anda tidak ragu, maka berkatmu datang. Ketika Anda yakin, maka yakinlah janjimu Tuhan, janji Tuhan dalam dirimu digenapi. Saya berdoa firman ini menjadi mengerti. Saya berdoa firman ini Anda paham. Saya berdoa firman ini Anda berdoa. Seorang janda yang punya masalah, seorang janda yang punya pergumulan. Dia terus gedor, dia terus cari, dia terus bekerja. Dia yang cari dia. Ketika dia berusaha, dan dia dikabulkan, dan doanya dikabulkan, dan doanya dijawab. Doa saya hari ini, seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu beriman. Jangan jemu-jemu yakin. Jangan jemu-jemu untuk menyatakan, merenungkan bahwa doamu sedang digenapi dalam dirimu. Amin. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak. Angkat kedua tanganmu ke surga. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu ke surga. Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan. Tuhan, Engkau berkata, Kau yang memberikan kuasa kepada kami. Hari ini kami sadar,
Kami selama ini hanya menantikan Tuhan. Ternyata kuasa itu ada pada kami. Kuasa itu ada pada lidah kami. Kuasa itu ada pada doa kami. Kuasa itu ada pada iman kami. Hari ini kami berdoa, Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami bertindak menerima berkat Allah, menerima kuasa Allah. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah rema ini diberikan kepada kami. Tuhan, biarlah firman Allah menjadi kekuatan bagi kami. Aku berdoa untuk seluruh jemaat yang angkat tangan. Tuhan, seluruh permohonan doa mereka dijawab, dikabulkan. Aku berdoa dari gereja ini datang pemimpin baru. Aku berdoa di gereja ini pemimpin baru lahir. Aku berdoa dari gereja ini orang-orang kaya diberkati. Aku berdoa di gereja ini orang-orang sembuh berdatangan. Aku berdoa di gereja ini banyak jiwa-jiwa datang, bukan kursi yang kosong, penuh jiwa-jiwa. Aku berdoa di tempat ini anak sekolah minggu diurapi, bernubuat, punya karunia ilahi. Aku berdoa muda-mudi punya pemikiran yang bernilai. Aku juga berdoa untuk seluruh instrumen-instrumen di gereja, alat-alat musik diberkati. Aku juga berdoa untuk seluruh pengerja di-upgrade imannya, pengerja mengalami revival, kebangkitan rohani, pengerja menjadi cinta luar biasa radikal kepada Yesus. Aku berdoa ini terjadi, berkati gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan, katakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, amin.